Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar doang, nggak lama, cuma 2 menit, nggak panjang-panjang, nggak lama-lama. Oke, sebagai pembukaan, apa ya, nggak usah terlalu ini. Kita itu pada saat apa ya, pada saat sedang berada dalam ke apa namanya, sedang mengalami kejadian itu, kadang-kadang kita baru ngeh gitu. Ternyata rasanya tuh seperti ini ya, ternyata yang kemarin yang orang-orang sampaikan. Rasanya tuh kayak gini ya, ketika ingat lagi gitu, ingat lagi, oh kayak gini ya rupanya rasanya gitu. Ya kadang-kadang kalau misalkan kita dalam setiap hari itu suka perhatikan, kita menemukan kejadian atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan yang kita pelajari, kita baru ngeh pada saat itu bahwa oh rasanya tuh seperti ini, ya kan? Tapi ketika disampaikan belum sampai rasanya. Ketika dikasih tahu misalkan kita berbicara tentang kemarin tentang kebahagiaan, tentang enjoy, bagaimana sih bisa enjoy setiap hari, bagaimana kita bisa bahagia tiap hari, ya kan? Tapi ketika pada saatnya, oh begini ya ternyata bahagia itu gitu kan, ya kan? Ya kadang-kadang ketika disampaikan, kayak gimana sih? Kadang-kadang kita berpikir, oh bahagia itu karena sesuatu atau kita putuskan sih. Bahagia itu keputusan kita untuk bahagia atau karena sesuatu baru kita bahagia gitu. Ya, aku bertanya deh, tanya aja deh. Lalu gua apa tadi? Kira-kira nih menurut kalian bahagia itu sebuah keputusan kah atau sebuah hasil yang didapatkan dari, ya, coba. Hah? Keputusan mutusin untuk bahagia, yang lain mungkin masa pro, cari yang kontra biar ada lawan ya Tedesi, eh hasil, nah setuju lu mah kebiasaan. Tapi gua nggak panjang karena pembukaan ya, kalau bukan sesinya gua nanti sesinya Kak Butet yang setelah gua sampai selesai, ya, ya. Jadi gua nggak panjang-panjang. Jadi gua nggak bahas ini terlalu dalam. Cuma ya ini menurut kita ya kan, menurut kalian tadi. Jadi kalau misalkan kebahagiaan adalah sebuah keputusan dari dalam, setiap saat kita bisa bahagia. Kalau kebahagiaan adalah hasil dari, nah hasil dari ini, misalkan contoh tadi si Agung sampaikan, hasil dari oh dapat bookingan tadi siapa ya, bookingan baru bahagia. Kalau nggak dapat bookingan kapan bahagianya? Oh kalau ngopi ya, kalau ngopi bahagia. Wayahnya tuh setiap hari ngopi gua aja udah 2 gelas. Tapi kalau kebahagiaan adalah sebuah keputusan dari dalam, artinya setiap saat kita bisa bahagia. Pertanyaannya, bahagia yang seperti apa? Bahagia tuh kayak gimana sih? Apa bahagia tuh ketika kita bisa ketawa itu bahagia? Apakah ketika kita bisa tenang itu bahagia? Apakah ketika kita ngerasa kayaknya plong, nggak ada masalah, nggak ngerasa ada beban itu bahagia? Apakah kita ketika kita mampu menyenangkan orang lain itu bahagia? Bahagia yang seperti apa yang tadi yang ingin kita dapatkan? Maka itu kenali dulu yang seperti apa. Kalau kita cuma sekedar pengen ketawa baru kita katakan kita bahagia, ya ketawa aja dulu walaupun gak ada yang lucu. Balik lagi ketika bahagia adalah sebuah keputusan. Setiap saat kita bisa memutuskan kapan kita harus bahagia. Ya.
Nah, pertanyaannya kenapa kalau kebahagiaan adalah sebuah keputusan, kenapa gue susah bahagia? Kenapa? Nggak ngeh nggak? Atau masih merasa bahagia itu harus ada, harus dari. Kalau bahagianya harus dari, nah ini baru kita nggak temu-temu, nggak ketemu-ketemu bahagianya karena harus dari. Ketika ada yang misalkan harus dari rezeki, harus dari apa tadi bookingan tadi, harus dari keadaan lingkungan yang tidak mengecewakan, harus dari apalah segala macam. Kalau harus dari ini yang nggak ketemu, ya kan? Ketika kita bahagia bukan karena keadaannya, tapi secara tidak sadar kita memutuskan, nah bahagia, ya kan? Makanya kalau tadi dibilang yang belajar untuk menganggap masalah itu bukan beban adalah siapa? Diri kita. Karena masalah mah tetap jadinya masalah, beban tetap jadi beban. Ibarat pernah gue sampaikan, nih tempat tisu nggak ada tisunya soalnya. Tempat tisu ini, ya kan? Kita boleh pura-pura, oh ini piring, bisa kita pura-pura ini piring. Cuma kenyataannya ada tempat tisu tetap, ya nggak berubah. Oh ini masalah, kita anggap bukan masalah. Oh bukan masalah ini mah, bukan beban ini mah, tapi pada kenyataan tetap masalah, ya kan? Karena kita pura-pura menganggap itu bukan masalah, tapi tetap ketika dari rumah datang ke kantor, anggap tidak ada masalah tadi di rumah, karena pura-pura nggak lihat masalah itu, pulang lagi ke rumah, masalah lagi kelihatan. Benar, ya? Nggak lihat nih, ya kan? Nggak lihat tempat tisu. Pas ngelihat tempat tisu tetap. Nah itu. Jadi kalau karena sesuatu yang diputuskan dari luar, ya nggak bisa. Artinya ketika berbicara tentang lepaskan beban tadi, apa yang kita anggap beban? Kalau kita sendiri nggak ngerti kalau ini adalah beban, kita nggak bisa lepasin beban itu. Kalau kita nggak nganggap, oh ini masalah atau bukan. Kalau kita nggak nganggap dia masalah, kita nggak bisa lepasin juga itu masalah. Ya, makanya sering disampaikan, kenali, kenali, kenali terus ke dalam diri, sehingga kita tahu, wah ini kayak gini, kayak kusut nih kan, kayaknya gue punya masalah nih, kayaknya gue punya problem ini, problemnya apa sih yang bikin gue kayak begini. Nah kita yang lebih paham kan, kita yang lebih tahu, sehingga akarnya kita tahu, masalahnya kita tahu. Nah ketika kita menganggap itu bukan masalah, jangan cuma sekedar menganggap bukan masalah, tapi ya ini memang masalah, cuma gue nggak kalah sama masalahnya, ya. Mau kayak gimana membentuk masalah, kita pura menganggap itu bukan masalah, tetapnya jadi masalah, ya kan? Nggak punya duit ini kan udah tanggal 1 nggak punya duit, gajian tanggal 30 satu ya, ya mau ke tanggal 30 lagi gaji, masalah, ini masalah. Mau kita bilang oh bukan masalah, aduh bukan, tetap ujung-ujungnya tetap masalah. Ngelepasinnya seperti apa kalau udah kayak gitu? Tenang weh gitu ya, bahasanya tetap kepikiran besok gua gak ada duit, ya kan? Tetap ya kepikiran, udah jelas gue bilang tadi ini tempat tisu, mau kita bilang piring tadi tetap ya tempat tisu. Nah, gimana ngelepasinnya, gimana? Ya kadang-kadang kita coba berbicara, wah gue lepasin, dalam pikiran masih kepikiran, dalam hati masih punya rasa khawatir, ya kan? Akarnya ini loh masalahnya ternyata. Ketika kita khawatir dengan besok, ini masalahnya ini. Khawatir dengan besok, masalahnya tuh di sini. Bukan masalah besoknya, bukan. Khawatirnya yang masalah. Nah kan, ketika tahu masalahnya, oh, gua kalau misalkan gak dapat booking besok, nah, khawatirnya yang gak dapat booking ini masalah, bukan masalah gak ada bookingnya, ya kan? Ini masalah. Makanya tadi ada bahasa kalau kita ambisi, ini pelajarin di situ ke dalam.
Artinya bukan masalah nggak ada bookingnya, bukan masalah nggak ada konsumennya, bukan masalah nggak ada prospek, tapi masalahnya di sini, ya kan? Ya kan pernah kita bicara tentang, oh gue ngiklan di Facebook, ada dong harapan kita untuk dapat konsumen dari Facebook, ya kan? Kadang-kadang, ya kan? Gimana cara ngelepasin itu? Ya kan katanya lepasin, mau iklan di mana aja hasil mesin, ya kan begitu. Ya, kalau kita bilang, "Wah, harus dari Facebook nih, kan gua udah berbayar di Facebook, harus keluar dari Facebook ini hasilnya." Kata Tuhan kumaha sih, atuh sia atuh Tuhan apa. Begitu. Jadi di sini kontrolnya adalah dari diri kita, kontrolnya ada di dalam hati kita, keputusannya kita yang memutuskan, apapun bentuk yang di luar adalah apa yang kita putuskan di dalam. Ya, kalau kita memutuskan itu bukan masalah, memang keputusan kita Bu, menganggapnya bukan masalah. Cuma keputusan untuk tidak khawatir dengan masalah itu yang lebih penting. Ya, keputusan untuk yakin bahwa masalah itu akan selesai itu yang lebih penting daripada sekedar menganggap itu bukan masalah. Karena ketika menganggap, balik lagi seperti tadi. Ya itu aja pembukaan. Mohon maaf tuh, waktunya aku ambil sedikit. Iya, karena nggak pakai oh, agak kepanjangan. Itu aja ya mungkin ya. Kurang lebih mohon maaf apa tadi yang gue sampaikan. Semoga bisa nambah fresh kita lagi, menyadarkan diri kita lagi. Next akan disambung nanti sama Kak Butet dari setelah gue sampai dengan selesai. Nanti dipandu sama Kak Butet dari acara yang terserah. Kurang lebih mohon maaf. Gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.